Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyad Ramadan dari kelas 2 SIC. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video laporan untuk pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 ini ada beberapa ketentuan untuk membuat laporannya. Di sini segmentasi membahas sesuai soal kuis. Kedua, setiap soal kuis harus memiliki satu komit. Namun di saya waktu mengerjakan itu tidak mengkomit satu soal, tapi ketika saya sudah selesai semuanya, saya sudah rubah semuanya, baru saya komit sekaligus. Jadi dia tergabung. Dan yang ketiga, setiap komit harus dilihat perbandingan kodenya sebelum dan sesudah. Nah, di sini mungkin saya nanti bisa jelaskan apa yang saya ingat, apa perbedaan sebelum dan sesudah saya perbaiki. Dan pada laporan video pertemuan ke-9 ini tidak diperkenankan melihat VS Code, jadi hanya menjelaskan semua melalui history commit.git. Oke, langsung saja kita masuk ke GitHub. Nah, di sini saya kemarin waktu kuis di project saya tidak memiliki usernya, CRUD usernya. Hanya memiliki waktu itu cuma ada warga sama yang project bina desanya. Dan saya telah menambahkan CRUD untuk user. Dan di sini saya sudah membuat controllernya. Ini yang baru saya perbaiki. Kontrol untuk create, edit sama destroy-nya ada di sini. Lanjut, migration-nya juga database-nya. Nah, ini yang saya baru tambahkan ketika saya memperbaikinya, yang tidak ada sebelumnya di waktu kuis. Jadi ini perubahan sesudah saya perbaiki. Dan ini untuk view-nya. Ada create, edit, dan index. Gimana? Apa ini? Ini untuk edit, ini editnya. Nah, ini index nih. Ya, tampilannya saya ambil di extend layout aja. Selanjutnya, bagi perubahannya ya. Nah, di directory, sebenarnya di directory ini kan ada pex, mana dia tadi? Nah, nih. Sebelumnya di directory ini ada ada folder admin, baru persil, baru warga. Usernya waktu itu belum ada. Sebelum ini, sebelum saya melakukan perubahan ya. Lalu saya tambahkan, saya hapus adminnya, folder admin, lalu langsung aja dari pex persil warga. Lanjut saya menambahkan ini view-nya, view untuk usernya. Lalu saya selanjutnya di sini saya menambahkan apa lagi yang saya ubah. Ya, model untuk apa tadi ya, migration data usernya juga udah. Coba tengok. Nah, di sini sebelumnya di tampilan ini waktu itu template-nya tuh bukan kayak gini. Template-nya masih sama persis seperti template yang diajarkan oleh Pak Fikri pertama kali. Yang diajarkan oleh Pak Fikri pertama kali persis sekali. Baru saya, karena itu disuruh diperbaiki, udah saya perbaiki jadi seperti ini aja.
Dan sebelumnya si data user ini dia nggak ada di dashboardnya, di sidebarnya nggak ada. Sudah saya tambahkan untuk bisa mengakses data usernya. Berarti saya menambahkan data user di mana sidebar? Layout, nah di sidebar mana ada ya? Ah, ini data user. Nah dia. Sidebar, di sidebar. Nah, di atas data warga ini kan data warga kan, data warga. Berarti ini yang data warganya. Lanjut, saya melakukan perubahan perubahan sesudah berarti ya, sesudah saya tambahkan data user ini. Dia rootnya mengarahkan ke data user index ke di web ini ya, ke data user index ke root ini. Nah, berarti saya juga melakukan perubahan penambahan di data di rootnya di web.php yang di sini di data user. Nah ini juga nih saya sudah buat apa ya, berarti di situ melakukan perubahannya. Selanjutnya bisa ini tadi tambah user berarti kontrolernya nih, dari controller juga nih, kontrol untuk ada user controller untuk ya udahlah untuk create-nya, store-nya, edit-nya, update, sama destroy. Berarti saya sudah melakukan perubahan di sini. Dalam dashboard, dashboard controller juga biar ketika gini. Nah, di sini ada user yang terdaftar. Ada user yang terdaftar, ada 2 orang yang aktif. Anggaplah di 2 orang. Nah, di sini otomatis dia akan kebaca jadi 2. Nah, jadi di sini perubahannya di dashboard controller di sini. Di status aktif, data user, status aktif. Ambil jumlah, ini mengambil jumlahnya. Jadi dia tahu dari dashboard langsung kelihatan. Berarti ini saya melakukan penambahan juga di sini. Nextnya untuk icon berarti icon ini, icon data user. Sebenarnya awal saya mengubah template-nya belum ada ikonnya. Icon ini nggak ada. Berarti penambahan icon lagi. Penambahan icon di sidebar berarti di sidebar. Banyak sebenarnya. Ah, di menu ya. Berarti ini pakai mana? Dashboard. Berarti di sini ada ikonnya. Mana dia? Di dashboard termasuk ikonnya. Berarti ini ikonnya. Dan selanjutnya. Dan untuk partial view-nya ya seperti biasa. Karena ini nggak masuk semua. Karena boleh buka VS Code. Jadi cuma ada sidebar. Sebenarnya ada footer, header, sidebar, sama app blade. Ya. Nah, baru saya melakukan perubahan eh,
di sini, di extend. Kenapa saya melakukan perubahan di situ, di semua ini? Karena kan awalnya eh ini beda direktorinya. Bukan PEX, ada persil, ada folder persil, persil yang berisikan create, create, edit, dan index. Sebenarnya ada index lagi ya. Terus user, ada create, edit, index, sama warga. Ini warga ada indeksnya juga sebenarnya. Kan awalnya nih PEX-nya beda kan, maksudnya direktorinya beda. Jadi alamat ini ya beda sebenarnya. Jadi saya sesuaikan dengan direktori yang sekarang supaya bisa diakses. Di data di controller juga kalau nggak salah. Dan di warga, warga-warga. Kan? Di warga ada admin, otomatis. Hmm, sebenarnya nggak pakai Randa karena dia kan nggak ada admin. Langsung habis view, text masuk ke warga, baru ke create. Ah, berarti ini salah nih. Sudah hapus. Berarti di sini saya juga melakukan perubahan perubahan di controllernya untuk nih untuk mengarahkannya aja. PX warga sesuai lah, diubah sesuai ini supaya bisa masuk dia, bisa diakses. Di sini juga di dashboard enggak. Warga tadi data user karena memang baru dibuat jadi ada yang diubah. Apalagi ya, floating WA, floating WA karena di user aja kita tengok di user. Mana WA? Ah, floating button to WhatsApp. Ini juga saya copy saja dari yang atas-atasnya, yang udah dibuat sebelumnya, tinggal saya copy saja. Jadi sama semua. Kemarin apalagi yang diubah ya. Like sidebar diubah tadi yang nambah ininya, nambah data usernya. Lalu create apa yang diubah create tadi ya? Mungkin tadi saya menyesuaikan aja, mungkin ada yang error. Yang paling ya coba kita dari nomor satu. Directory berarti ini ya, yang saya ubah yang berawal dari ada adminnya masuk ke layoutnya belum ada sebelumnya kan. Dibuat layoutnya lebih dirapikan aja lah. Page dibuat page. Kok ini? Tutup aja. Yang pertama saya ubah tuh direktorinya. Terus ikonnya ada di sidebar. Ya, ikonnya di sidebar. Selanjutnya floating WA. Floating WA tadi ada di user. Tinggal saya copy saja dari yang sebelumnya. Ini rootnya pula. Nah, coba kita tengok di grid ya. Yes. Grid. Tinggal ini sama aja ya. Tinggal di copy paste aja ke user. Mungkin itu aja sih yang saya ubah dari kuis yang kemarin yang seharusnya diubah di lab, tapi karena nggak sempat, jadi saya ubah di rumah.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada laporan pertemuan 9 ini. Mungkin ada beberapa ketentuan, mungkin banyak yang saya tidak ikuti ya karena memang sudah terlanjur, sudah di komit juga. Mohon maaf jika memang banyak kekurangan dan kesalahan pada laporan ke-9 saya ini. Terakhir saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.